Nah, artinya ya Allah, jadikan saya orang yang dikasih hidayah, dikasih petunjuk, diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan diparingi sugih, dikasih sugih, bukan wajib fardu, tapi sugih juga perlu. Saya ulang. Ini takut gelasnya tumpah, Bu, jadi saya. Halo Sobat Noya Mix Channel, jangan lupa ya untuk like, komen, and subscribe. Terima kasih. Masjid Jami Nurul Huda mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat sing boten maringi kebangetan banget sing apen-apen turu tak dongakna lemu kaya sapiku. Makasih. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wong sedekah iku ibarat wong nandur wiji siji tukule 7. Halo. Bu. Wong sedekah iku ibarat nandur wiji siji tukule 7. Tukule bareng wis tukul 7, setiap tangkai cabangnya 100 ping 7 berapa, Bu? 700. Esi ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah bakal nambah jumlah pahala kanggo sapa bae sing pada senang sedekah. Amin Allahumma. Karena kotak infaknya juga semangat. Syukur Bu, Pak Haji, Pak Kiai, alhamdulillah. Ahlan wa salam bihudurikum. Oh ya, Bapak Kepala KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugdana, kalau sudah ada KUA-nya, udah penghulunya, tinggal calon pengantin kartunya aja ini, Bu. Saya belum payu laki soalnya. Mohon izin Kiai, ngapunten sangat. Saya mohon maaf ngajinya lebih awal Kiai. Saya yang kegasih, kenapa Kiai yang telat? Oh, Kiai yang telat, alhamdulillah Kiai juga sadar diri. Punten Kiai, tapi barokahnya ilmu, barokahnya pangkat, walaupun rawuhnya agak telat, tetap duduknya di depan. Maaf punten Kiai, suka rawuh Kiai, karena ini rebananya dari mana? Al-Fatah. Dari mana Al-Fatah? Dari Trisi. Oh, Mas Indramayu, ya bukan planet Mars, saya juga tahu, Bu. Mas Indramayu baik. Ini karena semangat, mohon izin sampaikan saweran saya kepada grup rebana Al-Fatah Ibu. Ibu. Ya, sama-sama, alhamdulillah. Oh, udah nyiapin kotak saweran sendiri, ya Allah. Ternyata udah nyiapin kotak saweran. Ya. Berarti udah saya saweran, berarti mau ada yang nyawer lagi nggak apa-apa. Ini adalah santri Bapak Ibu. Mohon izin Kiai, saya senang nyawer santri. Ini santri ya? Ya santri tapi rada tua sitik, Bu. Ya, mending nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Tuh Mas Ian, mending nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Tasyakuran bangun rumah, undang para santri supaya pada haslah lil ikhtitam nang ngomong nang dalem aja nanggap biduan. Ya biduan sih alhamdulillah sekarang udah banyak biduan pakai jilbab. Moga-moga dikasih istiqomah. Cuma rata-rata biduan itu kan maaf Pak, bajunya seronok kurang bahan. Masa dia gunung cermai ditonjol-tonjolin, dimudul disogi celobong udara. Ngorok mini rok pacet maaf nih, belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Terus kayak gue kok gue numpak motor mata atap kan jadi es maaf siliten letek separuh. Cara berpakaiannya kalah kalau Buana Pasar. Saiki Buana Pasar kan malah pada kelambenan, Bu. Betul. Buana Pasar pada pakai baju apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal kelambenan, buah blimbing kelambenan. Aku manjing maring desa Karangkerta, aku baru anak nangka pada jaketan.
nangka senang muslimatan, nangka ngerti syariat, ngerti aturan. Kalau nangka rakerta anak nangka pada jaketan, apa nangka nih wong wadon lagi brongsong. Dan alhamdulillah hari ini kita memakmurkan Masjid Jami' Nurul Huda dengan mengundang seluruh jamaah. Silakan masjid kita bukan hanya masjidnya orang Karangkerta. Orang di luar Karangkerta mau sholat jamaah di sini juga mangga-mangga wae. Sok monggo silakan, karena masjid kita bukan hanya masjid pribadi tapi masjid dari seluruh masyarakat yang merasa betul-betul ingin sholat jamaah mereka. Monggo silakan, ini masjid milik bersama. Punten Kiai, sering kejadian di masyarakat kalau ada seorang aznia mewakafkan tanahnya kemudian dibangun masjidnya, mungkin 80%-nya dana pribadi. Terkadang ada masyarakat yang bilang begini, masjidnya wis dadi silakan, mana sing ngebiayani siapa? Ya masjid DKI. Kita mah orang ngebiayain, berarti aku ya udah orang kaparingan masjid iku mau. Sing kudune nganggone ya sing ngebangun siapa? Kayak ibu nama masyarakat. Sering kejadian. Maka inilah kenapa tadi saya bilang di awal bahwa bangun masjid itu juga harus pakai ilmu. Walaupun punya biaya, soallah datang ke rumah kiai, soal datanglah kepada para masyayikh, soallah kepada para sesepuh, bahwa artinya ini saya punya hajat, ingin mewakafkan tanah saya. Kalau sudah diwakafkan, ini berat tanggung jawabnya. Maka dulu ibunya yang solihah, ibundanya Mbah Gus Dur mengatakan kepada anak-anaknya, nok, nok cara kene apa? Nok, nek anak lanang, nang, nok nang, nang nok, nang nok, nang nok, iku omah sinang Jakarta, sing kita neng miliki, iku ngesuk arep tak wakafna. Nek wis tak wakafna, maka arep tak dadekna pusat klinik kesehatan. Sapa bae wong sing kirane memerlukan silakan berobate, jaga kesehatane nang klinik sing saya wakafkan. Jadi sampean ora usah ikut campur karo umah mewah kita sinang Jakarta. Iku tak niatna tak wakafna. Sampean arep pada ngeluru rezeki, silakan golek dewek-dewek. Kepingin dunya, silakan cari maisah dewek-dewek. Sebab sampean wis tak warisi ilmu, wis tak warisi ngaji. Kepingin duit, silakan luru dewek. Ibunya yang solehah, ibundanya Mbah Gus Dur. Tanggung jawab gede masalah bab wakaf. Maka ternyata di dalam kitab namanya Sulamut Taufik dijelaskan di dalam sarahnya bahwa kalau orang tua meninggal dunia, wafat, kok masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, masih meninggalkan wasiat atau nadar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai matinya belum berangkat haji, maka warisannya belum bisa dibagi. Lembut tapi pedas. Saya ulang, saya belakang nembok dorong ngerti. Serambi masjid sebelah mana? Assalamualaikum. Itu tadi bukan saya yang ngomong, saya cuma menyampaikan saja. Di dalam sarah Sulam Taufik, kalau orang tua meninggal dunia kok masih ninggalakin wasiat atau ninggalakan nadar, yang kedua ninggalakan utang janji atau utang duit, yang ketiga pernah sugih semasa hidupnya tapi sampai sedone belum berangkat haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya dibagi, maka ahli warisnya sama halnya mangan duit riba. Pedas banget kan Pak? Ini maaf nih, saya ngomong begini, saya anak, panjenengan juga anak. Anak-anak zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti nek wong tuane mati ya warisannya dibagi. Ana wong kene kaya iku? Ana wong kene kaya iku? Makat wong mangkat. Sing kaya ngapa bentukannya? Enggak, jangan ditunjuk. Insyaallah sini orangnya soleh-solehah kabeh. Amin Allahumma. Hanya gara-gara warisan, karo sedulur kandung sampai lah takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan, nang dalan karo sedulur kandung pada papasan, malah plengos-plengosan.
gara-gara rebutan warisan anak mau kene kaya iku. Anak mau kene kaya iku. Sing kaya ngapa bentukannya? Kaya mumpuni. Lagi mumpuni bagi nyampe kena. Oke, saya tidak ada niatan ngajarin, tidak ada niatan nyeramahin, tapi saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Jadi menurut kitab Sarah Sulam Taufik, kalau orang tuanya pernah sugih, sugih itu kaya bu, pernah kaya, secara finansial dia sugih, kemudian sehat secara badannya, tapi sampai sedoknya, sampai wafatnya belum berangkat haji, maka ahli warisnya ketika warisannya hendak dibagi harus mengambil duit dari dana warisan untuk membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, baru warisannya bisa dibagi. Begitu, jangan kebalik. Umpama begini juga, ada seorang bapak-bapak suami meninggal dunia, istrinya masih hidup. Kadang kalau di dalam pembagian warisan hanya mengutamakan para ahli waris anak-anak kandungnya saja. Padahal sang ibu masih sugeng, aslinya juga berhak mendapatkan warisan dari beberapa persennya. Seperti itu, mumpung tanpa kepala KUA. Kadang-kadang ibunya nggak dipikir. Ada yang umpamanya ibunya masih hidup, kadang-kadang nggak dikasih warisan. Alasannya masih mengutamakan para anak-anak kandungnya. Jadi kalau ada orang sugih memang tanggung jawabnya besar bu. Tapi saya ngomong begini jangan ada yang ngomong mending ora pancen, mending ora kerja, mending ora sugih aku. Sebelum wong sugih tanggung jawabnya gede. Ya jangan begitu. Wong ini di dalam kitab Azkarun Nawawi, justru ketika kita sedang sholat fardu membaca tahiyat akhir, maka ditambahkan doanya Kanjeng Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Jadi kalau tahiyat akhir tuh, tahiyat akhir mau ngucap salam, sebelum ngucap salam, sesudah tahiyat akhir ditambahkan doa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Artinya ya Allah, jadikan saya orang yang dikasih hidayah, dikasih petunjuk, diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan diparingi sugih, dikasih sugih bukan wajib fardu, tapi sugih juga perlu. Saya ulang. Ini takut gelasnya tumpah bu, jadi saya lewatnya kudu hati-hati. Sugih bukan wajib fardu, tapi sugih itu perlu. Si ngomong begini dibantah lagi sama orang. Mumpuni sing dipikir sugih melulu. Saya mah nggak perlu sugih, yang penting cukup. Buat beli tanah cukup, gue nyekolana bocah cukup, gue tuku pajero cukup, gue tuku sawah, gue bangun omah, gue lunga haji. Itu namanya egosentrik. Saya ulang nih. Kalau ibadah cuman sholat, itu namanya egosentrik. Apa tuh egosentrik? Ibadah yang hanya individu dengan Tuhannya saja. Lah namanya sugih ikut tandane luwih. Luwih cara kene apa? Pada baik. Sugih ikut tandane luwih. Nek luwih berarti bisa mai karo fakir miskin, mai karo yatim piatu, bisa mai ngebangun masjid. Itu karena sugih ana sing luwih, orang mau cukup gawake dewek dan keluarga, bisa luwih karena memang sugih. Ada lagi yang ngucap sodako ngenteni sugih. Kapan gone sodako? Sugih yang bagaimana dulu nih lah yang lagi dibahas. Kanjeng Nabi bilang kok, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina nafsi. Sugih itu bukan dari tingginya pangkat, sugih bukan dari banyaknya harta, tapi sugih wong sing paling cukup atine. Ana wong sawae amba cara kene apa? Pada baik, yang wis nganggo bahasa Jawa baik. Sugih bukan saking tinggine pangkat, dudu saking akeh banda. Tapi sugih wong sing paling cukup atine iku jare Kanjeng Nabi.
Sugih ku wong sing cukup atine, ana wong sawahe amba, tapi anak-anak yatim ora gelem nyantuni, iku dudu wong sugih. Ana wong omahe mewah, golek rezekine lancar, tapi tetangga sebelah kekurangan mangan ora gelem mai, iku dudu wong sugih. Walaupun kendaraannya Pajero, kendaraannya Fortuner, tapi ternyata ana duafa kurang mangan, ora gelem mai, itu dudu wong sugih. Walaupun punya mobil Pajero. Gimana? Ya iya sugih dewek, pengusaha dewek. Baru kali ini saya ceramah ngomong dek, saya bantah dewek bu. Ah makanya begini, namanya wong sugih, tanggung jawabnya memang berat. Tapi jangan punya pikiran kepingin jadi nggak wong sing sugih. Jadilah wong sing cukup atine, sugih bisa luwih ning bisa mai karo tangga keparok. Iku wong sing sugih menurut Kanjeng Nabi. Maka kemarin Idul Adha yang sugih punya sunnah muakkadah, sunnah yang amat sangat dianjurkan untuk si kaya melakukan ibadah kurban. Mohon izin Pak Hajiku, walaupun Hajiku kemarin pas Idul Adha sedang berada di Padang Arafah. Saya mau izin mau tanya Pak Hajiku, kemarin di desa Karangkerta yang nyembelih sapi, nyembelih kambing, di sini sapi sama kambingnya sampai berapa ekor? Subhanallah, jadi sampai lah kena detu. Ya Allah, sombong banget nih kok. Jadi sampai gak bisa dihitung. Berarti kalau kambing sapi nyampe nggak bisa dihitung, tanda Karangkerta wonge sugih. Maaf Kiai, kemarin di Provinsi Jawa Tengah itu ada satu organisasi, tapi entah datangnya dari mana, tapi datang ke Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, jadi tetangga kecamatan saya. Ada organisasi yang mengajak kepada masyarakat dan membolehkan nyembelih kambing satu bisa buat kurban wong sakeluarga. Anehnya ada yang ngikut tuh sama organisasi itu. Yang ngikut siapa? Ya wong sugih pelit medit betitil bahil kucren jelantir kayu upil kudanil. Begini, mungkin ini salah menafsirkan hadis. Karena hadis riwayat At-Tirmidzi menjelaskan bahwa dulu Kanjeng Nabi pernah nyembelih kambing satu, dikurbankan untuk sekeluarganya Kanjeng Nabi, dan seluruh umat Islam dapat berkah dari Kanjeng Nabi kurban kambing satu. Tapi asbabul wurudnya, ya bentar dulu, ini lagi pada protes. Oh ada di sini? Oh nggak ada. Oh ya. Kalau lagi curhat. Soalnya begini, ada yang bertanya memang antara kambing sama sapi itu lebih utama mana? Antara kambing dan sapi tentu lebih utama kambingnya. Karena dulu Nabi Ismail alaihissalam ketika hendak disembelih digantikan oleh Allah pakai kambing, bukan pakai sapi. Tapi yang kurban sapi nggak usah kecil hati, dicarilah kemaslahatannya. Kenapa kok ada yang kurban sapi? Karena mungkin keluarganya memang 7 orang. Tapi kalau nyembelih kambing sampai 7 kali, mungkin tenaganya kurang atau dibagi-bagi biayanya dan lain sebagainya. Maka lebih maslahat mungkin ada yang menyembelih sapi karena ada tetangga lingkungan dari masyarakat yang ternyata punten-punten nggak doyan daging kambing ataupun menghindari daging kambing, maka dicari kemaslahatannya. Yang kurban kambing boleh, yang kurban sapi juga boleh. Ada juga kemarin bapak-bapak bikin status di WhatsApp, kenapa hewan kurban rata-rata laki-laki? Karena yang perempuan jangankan berkorban, ngaku salah aja nggak mau, gitu ngomongnya. Saya sebagai wong wadon ora terima. Tapi tenang, saya protes pakai dasar. Di kitab I'anatul Talibin, di kitab Bajuri ataupun kitab-kitab fikih lainnya
diperbolehkan menyembelih hewan kurban ataupun akikoh pakai hewan berjenis kelamin wadon. Tentu pakai syarat dong. Walaupun sapi atau kambingnya betina, tapi harus dalam keadaan sehat dan tanpa cacat. Walaupun wadon bu tetap. Dan yang kedua, kalau mau kurban atau akikoh hewannya betina, harus dipastikan si kambing atau si sapi tidak dalam keadaan sedang hamil binti meteng. Nah, berhubung bakul kewan kan gak siap alat USG. Ya iya kan repotnya begitu. Kalau ayam mah lagi meteng bisa ditengeri, tinggal didulep bae bu. Ini saya harap jangan dianggap jorok ya. Walaupun ini jorok, moga-moga ini jelasin sedikit fikih, mudah-mudahan jadi ngilmu. Allahumma. Kalau ayam kan bisa ditengerin tuh, bisa dicari informasinya dengan cara didulep. Oh nandoge, berarti lagi meteng ge, harapan memeti gue si ayam. Tapi kalau wedus, kalau sapi hamil metenge agi meteng atau orane, kadang-kadang di meteng bulan-bulan pertama mungkin belum kelihatan. Dan namanya bakul kewan gak siap alat USG. Akhirnya yang beli cuma tanya sama bakulnya, betulan nih kambing betinanya lagi gak meteng? Enggak bang, ini kambingnya udah saya pisah antara kambing jantan antara kambing betina. Insya Allah ini kambing sedang tidak keadaan hamil. Ya wes, akhirnya dituku. Barang disembelih karena cempene. Bagaimana? Boleh dan sah-sah saja. Cuma antara kambing laki sama kambing betina lebih ahsan, lebih utama kambing jantannya. Soalnya itu tadi, khawatirnya cuma mengira-ngira aja, nggak kelihatan tuh lagi meteng apa orangnya. Sehingga akhirnya lebih utama kambing laki ketimbang kambing perempuan. Bukan berarti wong wadon ora gelem berkorban, Pak. Wong wadon bisa nggak dikorbankan karena repot dan merepotkan. Lah iya kan aranana alat USG kewan sanu wedus, jadi repot dan merepotkan. Cuma memang ya sugeng rawuh lagi Pak Kiai, alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, mangga Pak Haji. Anjir sugeng rawuh. Salam bihudurikum. Mangga Pak Haji, alhamdulillah. Agak senang ini ngajinya udah 1 jam lewat baru datang ini. Udah diulang lagi dari awal. Ini yang tadi saya sampaikan, wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi. Barang siapa dipanjangkan umurnya, dikurangi nikmatnya. Sebenarnya beliau datangnya dari jam 1 Pak, dari rumah. Tapi itu jalannya aja udah lama. Wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi. Barang siapa dipanjangkan umurnya, dikurangi nikmatnya. Berangkatnya gasik tapi tetap datangnya keri. Gak apa-apa Pak Haji, mangga ngunjuk dulu gak apa-apa Pak Kiai. Pak Haji mangga alhamdulillah. Iya. Saya mumpuni Pak. Yang belum tahu saya mumpuni, jadi kenalan dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi lagi ngebahas apa ya, lupa saya. Ayam meteng. Jadi antara hewan betina sama hewan jantan untuk dikurbankan atau diakikoh, buat hewan akikoh itu boleh memang kambing atau sapi betina. Cuma memang lebih ahsannya, lebih utamanya yang berjenis kelamin jantan alias laki-laki. Memang ya maaf, wong wadon niku repot dan merepotkan. Saya sendiri ya mengakui Pak. Bapak berangkat ngaji mah tinggal pakai sarung, pakai baju, pakai kacamata udah ganteng banget Pak. Nah, perempuan Pak pakai rok aja 3 lapis. Pakai jilbab ada jilbab dalam, ada ciputnya, pakai jilbabnya, belum bajunya Pak. Ya Allah, berapa lapis ini? Ribuan. Belum pakai dandannya, masya Allah lama banget. Udah pakai celak, pakai bulu mata, udah pakai eyeshadow pula, belum bibirnya pakai gincu. Repot dan merepotkan namanya wong wadon. Maka secara ilmu psikis wong wadon iku 86% mikirnya pakai rasa, dan wong lanang 86% mikirnya pakai logika.
Jadi kalau wong lanang jengkel, wong lanang nesu, marah, biasanya diem karena mikirnya pakai logika. Jadi kalau marah, biasanya wong lanang menang. Tapi karena wong lanang marah kok cerewet, itu perlu ditanyakan kelanangannya. Lah, ini ilmu psikis lah, bukan saya yang ngomong. Riset keilmuan. 86% wong wadon mikirnya pakai rasa, maka wong wadon emosionalnya itu tinggi. Kalau marah biasanya kayak knalpot bocor. Emosionalnya tinggi. Kalau wong wadon udah emosi pak, istrinya suaminya aja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Arane wong wadon dikasih duit 50 lah, mulai ngecomprangnya knalpot bocor. Pak, duit 50 saya kisah payu. Bocah sekolah jaluk bayaran sepatu pada bodol barangan aku isin pak gone muslimatan celak bedak gincung tong kabeh sedal giceng tak rafiani. Aku isin pak stotel listrik stok arisan doang nasi gue modal. Apa meneng kaki kutangku siji netok rol rawi lengan pedot be sampai durung terus ganti kowe duit 50 singgung apa? Iku wong wadon. Tapi duduk Cilacap kene. Istri itu 86% mikirnya memang pakai rasa, emosionalnya tinggi. Tapi jangan salah paham, bukan berarti wong wadon mikir pakai rasa malah nggak punya otak, bukan. Wong wadon kalau mikirnya pakai rasa justru tingkat cerdasnya lebih di atas rata-rata wong lanang karena pakainya insting. Suami di kantor ngelirik sama perempuan lain, istri di rumah kerasa. Karena wong wadon mikirnya pakai rasa. Tuh pak, hati-hati wong. Wong wadon niku ahli tirakat. Jadi keras. Iya pakai ngelirik saya, bunyai di rumah kerasa kiai. Maka jangan lirik-lirik kiai. Gimana kiai? Oh tenang, seganteng-gantengnya Pak Kiai Ketua NU, saya nggak mau jadi yang kedua ya, sorry hello. Karena tanggung jawabnya berat, istri lebih dari satu, wah repotnya luar biasa. Maka inilah satu aturan, suami keluar dari rumah untuk cari maisha harus dalam keadaan rijalun kamilun, ganteng, berwibawa, berkarisma, disiplin, tegas. Tuh makanya pakai kacamata Pak Haji kan ganteng banget pokoknya dah. Gimana? Bener, kacamata hitam itu adalah dalam rangka meredam nafsu. Betul, gak cuma laki-laki. Kalau kita ikut madhabnya Imam Maliki, justru kalau perempuan keluar dari rumah pakai kacamata yang agak warnanya gelap-gelap dikit. Itu kalau kita ikut madhabnya Imam Maliki. Jadi dah kalau pakai jilbab udah pakai baju muslimah. Kalau kita ikut madhabnya Imam Maliki justru pakai kacamata yang agak gelap dikit. Dalam rangka apa? Meredam nafsu. Makanya bapak pakai kacamata hitam biar gak langsung kontak mata dengan mumpuni. Makasih Pak Haji. Ada pawangnya di belakang. Oh ya, mohon izin Bu Haji. Tenang saja, saya nggak tergiur sama kacamatanya Pak Haji, tenang aja. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh iya ya, terima kasih, alhamdulillah. Hitung cepat pakai quickcon Pak. Alhamdulillah udah kayak pilihan presiden pokoknya. Hari ini hitung cepat. Kotak infak kita untuk pembangunan tempat wudhunya Jamiah perempuan di Masjid Jami Nurul Huda. Alhamdulillah terkumpul dana sebesar 8.864.500 perak rupiah. Saya ulang 8.864.500 perak rupiah. Ibu jangan ngetawain yang 500 perak. 500 perak ini wa asa an takrahu say'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu say'aw wa huwa syarrul lakum. Jadi manusia jangan suka nyepelein barang yang kecil. Jangan suka nyepelein barang sepele, karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Duit 1 juta kurang 500 perak rupiah gak bunyi 1 juta. Betul. Sengit karo tanggane jangan berlebihan, karena sewaktu-waktu mungkin kita akan butuh karo wong sing disengit ki mau.
Betul. Semanten ugi duit 500 perak 8.864.500 perak rupiah mutlak hasil infak sodako panjenengan untuk membangun tempat wudhu kita, tempat wudhunya putri yang di sebelah sono, sebelah kiri. Alhamdulillah. Memang 500 perak ini kelihatan kecil, tapi mungkin ini putra putri panjenengan. Lihat ibunya sodako, akhirnya anaknya habis jajan cilung, aci digulung. Lihat bapak ibu pada sodako, ada sisa uang di saku 500 perak, ikut dicemplungin lah ke kotak infak. Alhamdulillah secara tidak langsung kita telah mendidik anak-anak kita juga senang bersodako. Alhamdulillah. Seberapapun panjenengan ngasih sodako, niatnya sama, adalah untuk memakmurkan masjid kita Nurul Huda. Masalah ikhlas itu kan penggawaian hati. Maka ketika sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, ma huwa ikhlas? Apa sih ikhlas itu? Ternyata Kanjeng Nabi ditanya ikhlas, Kanjeng Nabi bingung, Kanjeng Nabi terdiam, Kanjeng Nabi mendel. Akhirnya Gusti Allah ngutus malaikat Jibril supaya turun ke bumi, ikut ngebantu Kanjeng Nabi menjawab pertanyaan sahabat. Setelah terdiam, kemudian malaikat Jibril datang, akhirnya Kanjeng Nabi menjawab pertanyaan sahabat. Ikhlas itu fahuwal amal yuqbalullah. Saya ulang. Ikhlas itu ma huwa ikhlas ya Rasulullah, fahuwal amal yuqbalullah. Ikhlas itu adalah setiap pekerjaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebut ikhlas. Padahal sholat kita, puasa kita, sodako kita, haji kita diterima atau tidaknya itu nggak kelihatan. Maka kenapa ikhlas niku emang perbuatan hati. Maka sebagai gambaran masalah bab ikhlas, panjenenganipun Haji Sumarno, bener ya? Niki buat gambaran. Kalau enggak ketua MUI-nya, hadir enggak ya? Hadir. Iya. Ketua MUI ada. Terus ketua Tanfidiyahnya Pak Kiai ini. Oh, yang pakai kacamata. Ketua Tanfidiyah, subhanallah. Oh, Suriahnya, Roisnya, Tanfidiyahnya panjenengan Kiai. Alhamdulillah. Tanfidiyahnya Kiai siapa ya? Oh, MBC, alhamdulillah. MBC Kecamatan Tukdana berarti Kiai siapa? Dalam? Iya, Kiai Usman. Ini buat gambaran saja. Mohon izin ya Kepala KUA. Ini lagi ngunjuk dulu nggak apa-apa Kiai. Saya jadi nggak enak lah. Kiai Kaji Usman punya santri. Santrinya jumlahnya ribuan. Dari ribuan santri Kiai Usman, ternyata ada 2 santri kesayangan. Namanya panjenenganipun Pak Ian sama Pak Kaji Kowo Kartana. Ini buat gambaran. Tenang aja Pak Pakku, ini cuma gambaran simpel aja kok Pak. Dan ternyata dari 2 santri, yaitu Mas Ian dan Kaji Kartana, ternyata setelah pada selesai ta'alum golek ilmu, akhirnya Pak Kiai Usman bilang kepada santrinya, Nang, mana awakmu saiki bali mareng omah, wayai sampean praktek ngilmu nang desane masing-masing. Insya Allah aku ngeridoni ngilmu nih sampean pada sampai Kanjeng Nabi, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan berkah kanggo masyarakat. Amin. Kiai temenan tuh pada pulang balik ke rumah. Sampailah di rumah, ternyata alhamdulillah Mas Ian dari Pontianak ternyata pulang di sini malah jadi tani. Tani nandur bolet. Ibu tahu bolet enggak? Kalau singkong kan budin. Apa bolet di sini? Oh, singkong sama ubi sama bayi bolet. Oh. Ya. Mas Ian dari Pontianak pulang di sini nandur bolet. Habis nanem bolet, ternyata dipilih bolet-bolet yang paling sae. Ternyata bolet ingkang sae mau buat sowan ke rumahnya Kiai Usman. Akhirnya sowanlah Mas Ian bawa bolet sakandi sakarung. Sampai di rumahnya Kiai Usman. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ian. Iya. Ganteng naman saya Kiai awakmu ya. Alhamdulillah. Harapan apa gimana?
silaturahim Kiai lawas kula mboten derek sowan iki kula sambil gawa bolet sakarung Kiai bokan harapan go ngolek mangga Kiai ya matur nuwun Yaian jan ngerepotin nemen aku jadi ora kepenak mene mancing mari omah ngobrol akhirnya ngobrol sama Mas Ian sampailah sore Mas Ian pamit Kiai saya mohon pamit dulu mau wayahe pulang oh mengkondengin Ian aja gugupan Bali Kiai Usman langsung Usman ya benar ya Kiai Usman langsung ke dapur bareng ke dapur tanya sama Bu Nyai sama istrinya Pak Kiai Usman anu mamane iya abah nang omah ana jajan apa ya kayak si Ian komaring ini gawa bolet sakarung nek baline lenggang kangkung las nemen ana apa nang dapur ya bah iki lagi kosong palingnya iku wingi Pak Kapolsek suan maring omah kok gawa wedhus siji ya paling ketinggalan wedhus siji ya wis ora apa-apa lah mah digawak nabe karo si Ian wong anu Ian ya prihatin nemen awakmu ikhlas bok anggere wedhuse diparingna maring Ian ya ikhlas Pak wong abah juga orang ana waktu ngarip mending dikasihkan ke Ian aja oh iya ikhlas ya anu mah ikhlas Pak akhirnya si Ian anu Ian aja balindingin ge ana wedhus mana ge wedhusnya di gawa bali ngomah di rumati gue sangu awakmu bisa ngaji na masyarakat ya Allah matur nuwun Kiai iya matur nuwun pada mana Bali Mas Ian Bali tuh orang gawa wedhus seneng nemen soalnya apa gue sowan bati mangkat gawa bol kurang enak ulang mangkat gawa Bali gawa sebelah kanan dorong kompak senang masjid mangkat gawa Bali gawa untung ora untungin nemen lo nang dalan lagi gawa wedhus ketemu karo Kaji Kartana Kuwu Kaji Kartana terus takon nang Mas Ian Yan nembe sekang ngendi dening gawa wedhus nembe sekang pasar kewan udu sekang pasar kewan aku iki nembe sowan karo guru kita jebule Kiai Usman welas asih nemen karo santrine aku sowan gawa bolet baline dioleh-oleh wedhus temenan Yan temenan akhirnya Kaji Kuwu Kartana langsung ngitung mangkat gawa Bali gawa wah anggar kayak iki caranya mah aku kudu melu sowan ge akhirnya Kaji Kuwu Kartana langsung maring warung tuku sembako sama mobil pick up cara kene mobil pick up diarani apa Bu? Mobil kol kakak? Mobil kolbak Pak Kaji Kuwu Kartana tuku sembako sama mobil kolbak langsung digawa mangkat sowan maring gone Kaji Usman sadawane nyeteri mobil kolbak karo gawa sembako sa mobil kolbak Kaji Kuwu Kartana karo ngitung Ian bae mangkat gawa bolet Bali gawa wedhus ge aku ge pemaning aku ge kita gawa sembako sa mobil kolbak baline mesti uli gede ge tekan anjuk nanggone daleme Kiai Usman terus Kiai Kaji Kartana langsung ngomong karo Kiai Usman Assalamualaikum Kiai Waalaikumsalam Kaji Kartana tumbenan nemen awakmu maring ngene anu Kuwu Kaji Kartana nggih Kiai alhamdulillah kula nderek sowan niki iya aku jare krungu-krungu sampe ya dadiku ya wis lunga kaji aku melu seneng nemen santri Gus pada sukses berkah hasil maksud kanggo kabeh warga masyarakat di barokah doanya Pak Kiai niki kula nggawa sembako sak mobil kolbak mangga Kiai bokarapan go masak karo para santri iya matur nuwun jangan ngrepoti sampeyan ya Kaji Kartana sampean kok gawa sembako sa mobil kolbak mesti dadak adol bengkok dingin sampeyan iki
Mboten napa-napa Kiai, insyaallah ngalah barokah Kiai. Ya. Ngobrol, lebar ngobrol. Kaji Kartana terus pamitan. Kiai, kula badhe pamit wangsul. Ade guguben baling dingin anu Kaji Kartana. Kok aku tak anu pamitan karo anu mamane bocah. Anu ayang embet. Istriku tercinta nang dapur anak apa ya melas nemen ke si Kaji Kartana ku karang kerta maringene gawa sowan gawa sembako ku masa ora diuli apa nang dapur anak apa selangka apa Pak wong wingi wedhus siji-sijine bedi gawak nasi iyang ya paling kae anak bolet sing digawa iyang. Ya ora apa-apa lah, Mak. Melas nemen si Kaji Kartana. Manung gawa kolbak masa kolbake barine kosong. Ya manalah digawakna boleh cakandi ora apa-apa. Bapak ikhlas ya ikhlas kadar boleh. Akhirnya Kaji Kartana, anu anak boleh mana digawa balik ternyata mangkat gawa sembako sakol. Baline gawa ulang. Mangkat gawa sembako sakol baline gawa rugi ora maaf ya Kaji Kuhu niki buat gambaran saja. Sama-sama sodakohnya, sama-sama bangun masjidnya, pada sholatnya, pada ibadahnya, tapi nanti hasil akhir akan berbeda-beda. Ibarat mangke niki pada mangkat soan, pada gawa, tapi hasilnya akan berbeda. Putra putri panjenengan yang kemarin sekolah, seragamnya pada, sekolahnya pada, gurune pada, pelajarannya pada, tapi kenapa bareng hasil rapotnya keluar anak sing ranking siji, anak sing ranking loro, anak sing ranking telu, malah anak sing ora ranking babar belas, tapi alhamdulillah naik kelas. Kita lahir ke dalam dunia ini kullu mauludin yuladu alal fitrah, keadaannya api kabeh. Tapi mengko balik maring asane Gusti Allah, sebenarnya Allah menghendaki kita pulang dengan keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan yang baik pula. Kita datang ke dunia dalam keadaan selamat, maka pulang ke ngarsane Gusti Allah harus dalam keadaan selamat, bin qalbin salim, keadaan sing selamat juga. Tapi ternyata nanti pulangnya hasil akhir niku adalah kula panjenengan sedaya gune-gune urip niat nang alam dunya ki apa. Lani mapunten, ikhlas niku memang penggawean hati, tapi walaupun ikhlas adalah pekerjaannya hati, antuke melaksanakan amal ikhlas harus pakai syariat dan rukun yang memang sudah ditentukan. Maka maaf nun sewu, disebut atau tidak nama seseorang di dalam sodakoh itu bukan barometer yang namanya ikhlas. Contoh, Kaji Kuwu Kartana ngebangun Masjid Nurul Huda, ikut sodakoh 17.250.000 setengah. Umpama ada yang terus nyeletuk, jarene ikhlas. Ikhlas kok disebut namanya? Itu namanya nggak ikhlas. Jare siapa? Dari sejak kapan barometer ukuran ikhlas itu disebut atau tidak namanya? Yang disebut hamba Allah paling ikhlas, bukan begitu. Saya belajar di desa Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di sana kalau santunan anak yatim piatu justru tidak di bulan Muharram, tapi malah dijadikan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di sana ada satu prinsip bahwa memakmurkan kemaslahatannya anak yatim jangan hanya di bulan Muharram saja. Setelah bulan Muharram usai, bagaimana kelanjutan hidupnya anak yatim itu perlu diperhatikan, malah justru di bulan Ramadan dengan cara kesepakatan seluruh desa Larangan, para masyarakat, kaum masjid, kaum musola, kaum langgar, itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan silakan disuruh nabung sebanyak-banyaknya di masjid, di musolanya masing-masing. Nanti kalau sudah nabung dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan, maka malam Idul Fitrinya akan dihitunglah dari seluruh masjid musola dapat berapa, dikumpulkan di masjid inti.
Dan ternyata kalau ketika dihitung pas malam Idul Fitri, dari tabungan seluruh masjid mushola di desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, dapat dana sampai 200 juta lebih. Nanti dari 200 juta lebih ini akan dibagikan kepada anak-anak yatim, yang setiap anak yatimnya, satu anak yatim mendapatkan 13 sampai 15 juta per anak yatim. Tapi nanti warga masyarakat nggak sekedar cuma ngasih, tapi 15 juta ini kalau yatim yang dapat akan dicek, mau buat ngerapihin rumah boleh, mau buat lanjut sekolah silakan, tetap dipantau oleh panitia dan masyarakat. Maka sampai di Larangan itu tidak boleh ada anak yatim yang putus sekolah, harus sekolah semua. Tidak boleh ada anak yatim yang tidak ngaji, harus ngaji semua. Jadi justru malah di bulan Ramadan. Dan mubalaghnya yang ketika diundang di penggalangan dana pas lagi buat anak yatim, kudu sabar. Datangnya jam 9 habis sholat tarawih, bisa dinaikkan ngaji sejam setengah 12. Kenapa? Di sana sudah kesepakatan, siapapun yang ngasih dan berapapun akan disebut namanya plus jumlahnya. Dan tidak ada yang merasa paling ganteng karena ngasih paling banyak, dan tidak ada yang kecil hati walaupun ngasihnya sedikit. Tetap contoh, Kaji Kartana sekian, Kaji Sumarno sekian, itu dibaca satu-satu, walaupun cuma 200.000, walaupun 15.000, tetap dibacakan. Maka ukuran ikhlas itu bukan disebut atau tidaknya nama seseorang. Mungkin bisa jadi yang disebut namanya justru buat iktiba, buat pelajaran antara si sugih dan si sugih, supaya yang sugih A saja sudah sodakoh, maka yang sugih B ya juga ikut derek sodakoh buat pelajaran. Maka ikhlas dan tidaknya memang tidak terlihat. Walaupun ikhlas adalah pekerjaan hati, tapi melaksanakan ngamalnya harus pakai syariat dan rukun yang telah ditentukan. Maka alhamdulillah dari 8.800.000 berapa tadi lupa, 8.864.500 perak rupiah tadi adalah mutlak hasil sodako panjenengan yang panitia akan bertanggung jawab mutlak untuk membangun tempat wudhu putri di Masjid Jami Nurul Huda. Mudah-mudahan menjadikan wasilah sodako kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sodako yang buat nolak bala dan narik rezeki. Amin Allahumma. Tadi lagi ngebahas masalah kurban, belum selesai ya Bu ya? Oh iya, lagi ngebahas masalah bab kurban. Kamu tadi sekarang jam berapa? Gimana Kiai? Jam 3. Jam 3. Jam 3 waktu Karangkerta. Oh, jadi di Karangkerta jamnya mundur. Oh, bisa masih jam 3. Alhamdulillah. Oh ya, jam 4 kurang seperempat. Berarti ini ngajinya tadi udah perjanjian Pak Kepala KUA, mohon izin sampai jam 5 sore. Berarti masih 2 jam lagi nih. Ya ampun. Naik jam 2, turunnya jam 5. Saya tidak bisa membayangkan itu amplopnya panjangnya kayak apa. Maksudnya panjang, amal pahalanya. Amin Allahumma. Buat tadi nyinggung masalah bab kurban saya selesaikan sedikit, mumpung ini masih di Dzulhijjah akhir dan kita akan masuk ke tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah buat persiapan yang sugih dapat. Oh ya, mau lagi bahas kurban. Oh ya, dapat sunnah muakkadah nyembelih kurban pas Idul Adha. Memang punten ada satu hadis yang menjelaskan bahwa dulu Kanjeng Nabi kurban kambing 1 buat sakeluarganya Kanjeng Nabi. Tapi asbabul wurudnya, sebab musabab hadis itu menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi kurban kambing 1 buat sakeluarganya Kanjeng Nabi. Ternyata waktu itu Kanjeng Nabi sedang dapat ujian pagebluk atau pandemi persis kayak tahun kemarin Bu. Jadi orang nggak bisa keluar karena ada ujian pandemi, pagebluk, pacaklik sampai berkepanjangan. Sehingga orang kaya tiba-tiba banyak yang gulung tikar. Dan Kanjeng Nabi pun tersisa kambing tinggal hiji-hiji netok, cuman tinggal 1 kambing tersisa. Tetap oleh Kanjeng Nabi disembelih Idul Adha dalam rangka menggugurkan sunnah muakkadah. Jadi seperti itu riwayatnya. Nah kalau zaman sekarang kan di Indonesia udah nggak ada 1 kampung miskin semua, nggak ada.
Nyatanya yang nerima BLT malah numpake motor Vario, yang nerima PKH aja kalungnya dawane sampai wudel. Betul kajiku? Berarti kan di Indonesia udah nggak ada satu kampung miskin semua, nggak ada Bu. Makanya namanya wong sugih kok tidak ikut berkurban pas Idul Adha, ya nggak apa-apa sih. Cuma masa iya umahnya gedongan, keramiknya granit marmer, kalungnya dawane tekan wudel, masa tuku wedhus siji ora ketuku? Kan isin karo wudel ya Bu. Maka sunnah dari kanjeng Nabi yang sugih kok tidak ikut berkurban pas Idul Adha memang nggak apa-apa, tapi sunnah dari kanjeng Nabi yang kaya tidak berkurban tetap dianjurkan menyembelih hewan unggas peliharaannya sendiri, ayam, bebek, mentok, silahkan mangga disembelih pas Idul Adha dalam rangka supaya panjenengan sedoyo nggak tomak. Ingon-ingone sendiri nih, ingon-ingon itu peliharaan Bu. Di sini nyebutnya apa? Ingon-ingon. Ibu punya ingon-ingon. Apa ingon-ingonnya? Ayam, kucing, bener gue jawab, salah gue takon. Dua ingon-ingon, dua apa? Kucing. Ya bener sih. Tapi kucing udah unggas Bu. Udah saya tanya sama bapak-bapak baik lah. Bapak-bapak sebelah mana nih? Oh sebelah pojok sana. Bapak nih. Bapak nih. Assalamualaikum. Bapak nih punya ingon-ingon? Punya. Apa ingon-ingonnya? Manuk. Manuk. Ya manuk sih unggas sih, memang benar. Cuma kan dari senyum ketawanan jenengan saya curiga Bu. Manuk yang dimaksud bapakne iku manuk sing ana matane. Tapi nek manuk sing unggas ya rasa disembelih, apa maning manuk sing langka matane. Nek manuk langka matane iku langka dagingnya. Melas kalau disembelih malah yang kehilangan ibune Bu. Nggak punya ingon-ingon unggas, nyembelih apa? Silakan beli daging ayam. Orang kita ngarasa setengah kilo pas Idul Adha. Nggak doyan daging ayam gimana? Beli iwak laut boleh dimasak yang enak ketika pas Idul Adha dalam rangka menghilangkan rasa tomak, menghilangkan rasa rakus, menghilangkan rasa serakah, menghilangkan rasa geragas. You know geragas? Geragas cara sini naon? Pada baik geragas iku apa bae doyan rakus anak nangkene wong sugih geragas akeh. Wong sugih geragas iku wis jare ngakune sugih ora kurban malah ngarep-arep bagian. Melepas wingi hari raya Idul Adha sengaja kawit isuk tekan sore nggak masak, cengkelungan sambil nunggu bagian. Jarene lurae wedhuse nganti ora kena detung, sapine nang Karangkerta sampai 17, masa sampai setengah 5 sore dagingnya durung lanjut tekan kene. Kayak kita lanjur bubune diuleg, sunduknya sate disiap-siap kayak wis ana areng barang. Masa setengah 5 sore daging durung tekan kene, siapa jadi panitiane? Iku arane geragas. Maka walaupun yang menyembelih kurban dapat bagian, walaupun cuma ngicipin dagingnya kurban, tetap yang diutamakan ya si miskin, ya si fakir, ya si duafa. Maka bagi si miskin kok menerima bagian daging, anak dengkule, anak kulite, anak dengkile, nanda sebuntut-buntute. Namanya miskin kan nggak punya kulkas. Halo, miskin kan nggak punya kulkas. Bagian daging kurban mau disimpan di kulkas, oh nggak punya kulkas. Akhirnya oleh si miskin daging bagian dijual,
diuangkan, dicari kemanfaatannya, hukumnya boleh bagi si miskin. Si sugih ora pareng. Uang sugih nampak bagian dari tetangga yang berkurban itu hadiah, bukan sodakoan. Maka kalau sugih menerima bagian daging kurban, haram hukumnya kalau dijual, diuangkan ataupun dicari keuntungannya. Orang tak dol mumpuni iya nggak dijual, tapi kurban daging Idul Adha tahun 2021, 2022, 2023 disimpen nang kulkas freezer. Jebule arep go modal hajatan mantu anak wadon. Anak wong kene kaya iku. Anak, ya Allah. Kalau dia sugih nggak boleh bu. Soalnya apa? Karena tetap ada niat dia mencari keuntungan. Walaupun nggak dijual, tapi digilingkan, dijadikan bakso buat nyuguh tamu. Udah ada niat tuh supaya nggak modal hajatannya terlalu banyak. Akhirnya pakai daging kurban. Bagi sing sugih nggak boleh. Tapi kalau miskin mau dijual karena memang dicari kemanfaatannya, boleh. Ngaten niku Bapak Ibu, biar antara si miskin dan si kaya saling-saling pengertian. Yang kaya biar sadar diri, udah nerima BLT nanti 3 tahun, udah nerima PKH wis nanti 3 tahun. Bilang sama kuune, ku kaji Kartana, oh ya lagi makan pisang, lanjutin aja nggak apa-apa. Anu dikunyah baik nggak apa-apa Pak Haji, ya Allah, sih jadi nggak enak. Ini santri kurang ajar ini saya, maaf ya Pak Haji. Anu lanjutin aja nggak apa-apa Pak Haji, saya lanjut ke yang lain aja. Yang nerima PK BLT udah 3 tahun, ngomong sama RT nya merasa asa ngakunya Pak lagi makan pisang soalnya. Pak RT, saya ini ya maaf ya, bukan saya ini semugih, sombong, enggak. Tapi saya ini nerima PKH udah 3 tahun Pak RT. Namanya manusia, langkah cukup. Kalau masalah nerima BLT mah seneng saya. Tapi punten Pak Haji, Pak RT, tuh sebelah sana ada randa anaknya televisi cilik-cilik, malah orang nerima BLT. Enggak ke daftar. Sebelah mana ke maning? Anak mbah sepuh jompo, anaknya wis langka. Malah ternyata umai gubuk reot malah enggak ke daftar dari PKH. Tolong Pak Kajiku, Pak RT, bagian BLT dan PKH-nya saya giliran tuh diberikan kepada orang-orang itu tadi. Begitu. Enggak ada yang keprok-keprok dulu dong. Eman-eman, boro-boro. Memang betul bu, kalau masalah urusan duit mah wong sugih bae wis dunyane melarang-larang, masih kepingin terus. Cuma non sewu, perlunya kesadaran. Sepinter apapun kubunya, secerdas apapun Pak Presidennya, tapi kalau masyarakatnya nggak saling pengertian, nggak mungkin Indonesia jadi negara yang maju. Maka kula panjastoyo dimulai dari kita saling pengertian, saling berbenah. Maka tadi disebutkan masjid kita bangunnya gampang, yang susah adalah memakmurkannya. Itu pun harus pakai pengertian hati masing-masing. Masjid kita bukan milik perseroan, tapi semua milik masyarakat Karangkerta, wajib dimakmurkan bersama. Inilah kami keluarga besar DKM Jami Nurul Huda. Tepuk tangan dulu buat para panitia yang telah berjuang luar biasa. Saya tadi naik salam jam 2 lebih 10 menit bu. Ini udah jam 4, berarti ngaji ini 2 jam loh bu. Ya Allah, jarang-jarang mau balik ceramah sampai 2 jam tuh. Tanya sama Kiai Usman. Jadi punten pisan, saya memang kalau ngaji rata-rata 1,5 jam paling sedikit. Dan rata-rata ngaji itu sampai 2 jam, kadang sampai 2,5 jam kalau nggak kerasa. Gimana mau kerasa pada merem kabeh. Enggak, ini memang rata-rata saya kalau ngaji, saya pikir begini sih, kalau saya ngaji cuman sebentar saja dan hanya hahaha guyonan-guyonan saja, eman-eman banget lah yo saya sapit nemen kayaknya. Eman-eman nemen panggungnya seindah ini, maka saya selalu berusaha semaksimal mungkin. Saya senang baca sholawat Pak.
Cuma memang kalau diiringin pakai rebana akhirnya waktunya agak termakan. Jadi saya memang lebih memilih ke padatnya pengajian. Tadi udah bahas masalah azkarun nawawi, masuk masjid dan sebagainya, udah bahasnya macam-macam sekali Pak Kepala Kawah. 2 jam bayangin, pantesan amplopnya paling larang. guyonan punten. Insya Allah ini sudah cukup karena ngaji kita sudah jam 4. Saya kenapa kalau bilang sama panitia, pokoknya saya naiknya gasik. Kenapa saya minta naik gasik? Ngajinya 2 jam, gak nyorok waktu sholat asar kebanyakan. Kan begitu Bu, enak ya kan kalau ngajinya awal, sambutannya oke, kori ngajinya lama, sholawatan grup rebana ada yang bertugas. Jadi kenapa saya ngajinya mutlak, isinya padat, karena kepingin ngajinya benar-benar mudah-mudahan orang ketan setitik bisa ada yang diambil ilmunya. Amin Allahumma. Tidak ada niatan saya ceramah, tapi niat kita adalah belajar sesarangan. Mudah-mudahan keluarga besar Jamiah Masjid Jami Nurul Huda, DKM Jami Nurul Huda, warga masyarakat Karangkerta, warga masyarakat Kecamatan Tugdana, kita yang hadir di sini ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, diberikan keluarga mawaddah warahmah sakinah, dijadikan keluarga yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan pulang Bali, maka suaminya nikah lagi. Yang udah terlanjur jalan sambil dia, nggak patong aku janda gitu katanya. Punten non sewu, karena nanti akan dimami langsung oleh Pak Kiai. Ada beberapa door prize juga. Door prize-nya buat jamaah apa buat jamaah yang hadir. Ada door prize-nya juga, mungkin ada sedikit waktu untuk membagikan door prize, silakan. Dari saya pertama Bapak Kepala Kawah matur nuwun hadirnya, Bapak Kapolsek terima kasih hadir secara langsung, Bapak Daramil atau yang mewakili matur nuwun saatrawipun, Bapak Haji Kuwu Kartana terima kasih telah mensupport kami keluarga besar DKM Jami Nurul Huda dan seluruh para masyayikh, Bapak MBC, Bapak Kiai dari Tanfidia Sudah Nahdlatul Ulama Kecamatan Tugdana dan Ketua MUI dan seluruh warga masyarakat Karangkerta. Mudah-mudahan setelah doa panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu permisi, kebetulan kami dapat amanah ada titipan dari luar negeri, dari Taiwan.